Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu, untuk saling mengingatkan di antara kita ya tentang perkara akhirat, tentang perkara dunia yang akan kita tinggalkan ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang hakikat daripada dunia dan tentang hinanya dunia. Dunia yang orang-orang pada saling berebutan ya, rakus mengejarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya kalian telah dilalaikan dengan sikap saling berlomba-lomba, bersaing dalam memperbanyak harta dunia, memperbanyak kemewahan, dan tidak akan berhenti. Kalian terus lalai. Kapan kalian sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan baru kalian sadar. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ya, kita perlu saling mengingatkan, karena dunia ini benar-benar sangat indah dan sangat manis. Kata Nabi SAW ya, ad-dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau, manis dirasa dan sejuk untuk dipandang. Benar-benar melalaikan ya. Ya, wa innallaha mustakhlikum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di bumi ya, fa yanzuru kaifa ta'malun, untuk melihat bagaimana kehidupan kalian di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dengan dunia dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Karena dunia ini begitu manis dan begitu indah, dan kita tabiat manusia cinta dengan harta, suka sekali dengan namanya harta. Apalagi harta tersebut kita cari dengan susah payah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya manusia itu terhadap harta sangat cinta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian benar-benar cinta kepada dunia dengan cinta yang sangat dalam. Ya, padahal dunia tersebut, hakikat dunia tersebut sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terlalu banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat dunia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ilmuilah, yakinilah bahwasanya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, permainan, hanya permainan semata. Begitu cepat selesai permainan tersebut. Senda gurau yang bukan hakiki, karena bukan kehidupan hakiki. Kehidupan yang hakiki, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah, sungguhnya akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Bagaimana kita mengatakan kehidupan dunia kehidupan hakiki sementara kita akan meninggalkannya? Kehidupan yang hanya sesaat. Kata Allah, permainan dan senda gurau. Kita bermain tidak akan lama, kita bersenda gurau tidak akan lama. Tahu-tahu permainan tersebut selesai, tahu-tahu senda gurau tersebut selesai ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia itu hanyalah tempat saling bangga-banggaan, saling banyak-banyakan, perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak ya kedudukan, jabatan ya, hanya saling bangga-banggaan di antara kalian. Kemudian kata Allah menjelaskan hakikatnya, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia itu ibarat air hujan yang diturunkan di atas muka bumi, kemudian membuat senang para petani yang bercocok tanam, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman yang hijau. Kemudian kata Allah, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Kemudian tumbuhan tersebut menjadi kering,
ya, kemudian menguning, tsumma yakunu hutama, kemudian hancur lebur. Demikianlah kehidupan dunia, begitu cepat. Memang tumbuhan hijau, ya, senang, enak untuk dipandang, manis untuk dirasakan, tetapi begitu cepat sirna, tahu-tahu menguning, tahu-tahu hilang begitu saja, ya. Sama seperti kita, ya. Kita juga demikian. Tadinya kita kuat, muda, segar, kemudian mulailah menua, mulailah beruban, mulailah datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir", telah datang peringatan kepada kalian. Di antara para salaf ada yang menafsirkan nadhir adalah uban, ya, sudah mulai beruban rambut kita, mulai, ya, lemah badan kita, mulai gemetar tangan kita, ya, mulai rabun pandangan kita, mulai tuli pendengaran kita. Ini dirasakan oleh manusia sampai akhirnya dia melemah, akhirnya dia meninggal dunia, ya. Oleh karenanya setiap kita, ya, tidak tahu, ya, tapi kebanyakan orang akan sampai pada, sebagaimana saya katakan apa? Sampai pada tahapan top, yaitu tua, ompong dan peot, ya. Mau cakep kayak apa, mau gagah kayak apa, mau cantik seperti apa, ya, mau dirias wajahnya dengan makeup apapun, mau dikasih warna-warni, mau dipakaikan spidol, tetap saja akan sampai pada tahapan top, tua, ompong dan peot. Setelah itu meninggal dunia. Jadi dunia ini sangat sebentar dan sementara. Nah, sesuatu yang sementara buat apa dikejar-kejar? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis-hadis yang menunjukkan tentang hakikat dunia, yang kita semua terpedaya dalam dunia tersebut. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali berusaha mengejar dunia, berusaha mencari dunia, berletih-letih mencari dunia, ya, pusing, repot, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, ya, untuk mencari apa? Dunia. Apa sih hakikat dunia yang sedang kita kejar? Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat dunia, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa adkhala usbu'ahu fihi fama kharaja minhu fahuwa dunya." Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia dibandingkan dengan akhirat seperti salah seorang dari kalian berjalan menuju ke sebuah lautan, kemudian dia masukkan jarinya di lautan tersebut, kemudian dia angkat, maka yang tersisa di lautan, di jarinya tersebut, itulah dari hakikat dunia dibandingkan lautan akhirat. Jadi dunia itu nilainya sangat sedikit. Kalau kita berjalan di lautan, pergi aja ke lautan, laut yang begitu luas sejauh mata memandang, belum sampai pada ujung lautan, begitu luas. Terus kita masukkan jari kita di lautan tersebut, kita angkat, yang tersisa sangat sedikit. Setelah kita kebas-kebaskan, tersisa sedikit, mungkin tidak sampai satu tetes. Itulah dunia dibandingkan dengan akhirat, ya, sangat sedikit dibandingkan dengan akhirat yang begitu luas, ya. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat, dia berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul", aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha." Yang artinya tempat cemeti, ya, tempat tongkat atau cemeti di surga, tempatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya tanah di surga, kalau kita meletakkan cemeti kita di surga, ya, artinya cemeti panjangnya berapa, ya? Panjang taruhlah 1,5 meter atau 1 meter, dengan lebar cuma beberapa senti. Itu tempat itu bukan cemetinya, ya, tempat untuk meletakkannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Dunia dan seisinya, dengan segala isi dunia, dengan segala kemewahan dunia, dengan segala, ya, emas dan perak dunia, dengan segala mobil-mobil mewah di dunia, dengan segala bangunan-bangunan yang hebat di dunia, masih lebih indah tempat untuk meletakkan tongkat atau cemeti di surga. Ini dalil akan sangat rendahnya dunia, ya. Akan rendahnya apa? Dunia. Nah, antum bayangkan seorang masuk surga, orang yang paling terakhir masuk surga dapat luas surga yang begitu besar. Sebenarnya dalam hadis, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang paling terakhir masuk surga setelah dia selamat dari neraka Jahannam, faltafata ilaiha, kemudian dia pun balik memandang Jahannam, dia mengatakan, segala puji bagi Allah, ya, laqad a'tanihi, ya, sungguhnya Allah telah berikan kepadaku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada selainku. Kenapa? Allah telah selamatkan dia dari neraka Jahannam. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga.
Maka dia pun masuk dalam surga, fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dibayangkan kepada dia bahwasanya surga sudah penuh. Padahal belum. Maka dia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Bagaimana saya bisa masuk surga? Rasulullah SAW mengatakan, "Idhab," kata Allah, "idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau, masuklah ke dalam surga. Maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguhnya bagimu ya seperti dunia dalam surga, ya. Wa mithlaha, 2 kali lipat daripada dunia." Maka surga yang dia masuki ternyata sangat luas, seluas dunia bahkan 2 kali lipat. Maka dia berkata, "Atahza' bi wa anta rabbul alamin." Ya Rabbku, apakah kau ngejek saya sementara engkau adalah Tuhan? Ya, tidak pantas Tuhan ngejek saya. Kenapa? Saya ini orang terakhir masuk apa? Surga. Masa terakhir masuk surga, surganya seluas ini. Maka dia merasa Allah sedang mengejek apa? Dia. Maka Allah mengatakan, aku tidak mengejek siapapun. Wa inni ala kulli syai'in qadir. Dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Dan bagimu di surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Untuk bayangkan seorang masuk surga, ini orang paling terakhir masuk surga, surganya yang paling rendah. Ternyata dia mendapatkan luas kerajaannya seperti 11 kali lipat apa? Dunia. Yang tempat untuk sematinya, yang tanah kira-kira mungkin cuma 1/3 meter kali 1,5 meter, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi ternyata luas istananya, luas kerajaannya 11 kali lipat luas dunia ini, ya. Maka ini jelas bahwasanya kehidupan dunia sangatlah hina. Kenikmatan dunia sangatlah hina dan sangat rendah dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan di akhirat kelak, ya. Ya. Sekarang apa namanya? Ya, ini tanah ini nggak bisa dijual, ya. Tanah di surga, ya. Kalau di sini tanah termahal di mana? Di Indonesia di mana yang paling mahal? Kata orang yang tanah paling mahal adalah di depan Masjid Nabawi, ya. Itu paling mahal. Ada di depan Masjid Haram, itu paling mahal. Entah semeter kali semeter berapa itu, 1 meter persegi, ya. Itu saja harganya sudah luar biasa, mungkin entah berapa juta real, miliar mungkin 1 kali meter, 1 meter kali 1 meter, ya. Sekarang di surga, ya, tanah yang begitu kecil tempat taruh cemeti, ya, taruh tongkat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa aliman illa dzikrallahi wa ma walah wa aliman wa au muta'alliman." Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya kecuali mengingat Allah, zikrullah, wa ma wala, yaitu apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'alliman, orang yang alim dan orang yang belajar. Jadi seluruh selain ini yang tidak dicari karena Allah Subhanahu wa taala terlaknat. Artinya apa? Hina, terhina, ya. Maka seorang, saya katakan, merugi jika seorang mengejar-ngejar dunia, sehebat-hebatnya di dunia, ternyata niatnya hanya terbatas hanya ingin kaya. Niatnya hanya terbatas hanya ingin mengumpulkan kehidupan dunia. Dia sedang mengumpulkan sesuatu yang terlaknat. Berbeda kalau dia berniat mencari harta untuk menyumbang di jalan Allah, untuk membahagiakan kedua orang tuanya, berarti dia mencari karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk menafkahi anak istrinya, untuk memberikan kelebihan hartanya kepada fakir miskin, maka ini lain cerita. Tapi kalau dia hanya mencari dunia, hanya sekedar ingin perbanyak mobil supaya orang tahu mobilnya banyak, supaya orang tahu rumahnya banyak, supaya orang tahu HP-nya banyak, ya. Supaya orang tahu, ini semuanya terlaknat. Dia sedang mengejar sesuatu yang terlaknat. Maka kata Nabi SAW, dunia itu terlaknat, termasuk isinya juga terlaknat, kecuali mengingat Allah, kecuali apa yang dicintai oleh Allah, yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala, wa aliman au muta'alliman, orang yang alim dan orang yang belajar. Maka kalau Anda ingin keluar daripada laknat Allah, ingin keluar dari laknat Allah, maka jadilah Anda orang yang alim atau orang yang sedang belajar, sehingga terbebaskan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga hadis yang menunjukkan akan rendahnya dunia. Ya, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatahu. Suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah pasar di kota Madinah. Rasulullah SAW masuk dari bagian tinggi kota Madinah, masuk dari arah bagian tinggi kota Madinah, kemudian masuk di kota Madinah, sementara para sahabat sedang berada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjalan bersama para sahabat. Famarra bijadi, ya, asak
mayyitin. Tiba-tiba Nabi SAW melewati ya bangkai kambing ya yang cacat. Kambing tersebut cacat, disebut kambing asak. Itu kambing yang masih kecil dan disebutkan telinganya cacat, entah telinganya kecil atau telinganya tidak ada, terputus, atau kambing tersebut kambing yang tidak bisa mendengar ya. Ininya kambing tersebut cacat dalam kondisi sudah jadi bangkai. Fatanawalahu fa akhadahu bi udhunih. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat bangkai tadi, bangkai kambing kecil. Kemudian diangkat telinganya yang mungkin pendek kecil, diangkat cacat telinganya, diangkat oleh Nabi SAW, dipegang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau membeli bangkai kambing kecil yang cacat ini, yang telinganya cacat, dengan 1 dirham? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Faqalu, maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in. Kami tidak ingin, tidak mau, meskipun diberikan gratis kami tidak mau, kata para sahabat. Ngapain? Ya, sudah bangkai kecil, kambingnya pun cacat, gratis pun tidak mau. Wa ma nasna'u bihi. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai kambing seperti ini? Kemudian kata Nabi SAW, atuhibbuna annahu lakum. Kalian tidak mau kambing ini buat kalian gratisan? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Kata para sahabat, demi Allah ya Rasulullah, kalau ini kambing ini hidup, dia pun kecil dan cacat. Li'annahu asad. Kenapa? Karena dia tidak memiliki telinga, telinganya terputus atau telinganya kecil, intinya cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit. Bagaimana lagi jika ternyata kambing tersebut sudah jadi bangkai? Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Nabi, demi Allah lebih ringan, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ya hinanya kambing ini bagi kalian ya. Oleh karenanya ini dalil ya bahwasanya dunia itu sangat rendah nilainya. Kenapa? Karena dunia sifatnya hanya sementara. Bagaimana mau dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya? Ya. Selama-lamanya itu artinya apa? Tiada putus-putusnya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun. Tiada putus-putusnya. Saya kagum dengan perumpamaan yang dibuat oleh Muhammad Ali petinju ya. Saya pernah lihat klip, dia mengatakan, kalau Anda ingin tahu tentang hari akhirat selama-lamanya, bayangkanlah Anda sedang duduk di sebuah ya padang pasir yang begitu luas. Kemudian Anda ingin tahu berapa sih selama-lamanya itu? Ambillah setiap butir pasir di padang pasir tersebut, anggap 1 butir 1000 tahun. Anggap 1 butir apa? 1000 tahun. Kemudian Anda menanti. Setelah 1000 tahun, Anda buang 1 butir tersebut. Pindah ke tempat yang lain. Anda ingin mengosongkan padang pasir tadi. Ambil butiran kedua, juga mewakili 1000 tahun. Lempar lagi. Terus, kapan selesainya? Nggak ada selesainya. Artinya tiada henti-hentinya. Makanya dikatakan dengan yaumul akhir, yaitu hari yang sudah tidak ada hari lagi setelahnya. Ini hari terakhir, nggak ada ujungnya. Ya, kalau kita katakan ini, hari kemarin, hari besok. Kalau yaumul akhir nggak ada hari besok. Hari itu tiada henti-hentinya, selama-lamanya, abadi. Ya, khuludun la mautu fihi. Dikatakan kepada penghuni neraka dan penghuni surga, ya, abadi, tidak ada kematian di dalamnya, tiada henti-hentinya. Oleh karenanya, bagaimana membandingkan dengan dunia yang begitu sangat cepat ya, dan begitu sangat rendah nilainya, dan kenikmatannya begitu sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi SAW, seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya seperti sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan ya kepada seorang kafir meskipun hanya seteguk air minum. Allah tidak akan berikan. Artinya apa? Dunia itu lebih rendah daripada nilai seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu nilainya seperti seekor nyamuk, Allah tidak akan kasih minum kepada orang kafir. Namun karena dunia itu lebih rendah daripada seekor nyamuk, maka Allah kasih orang kafir minuman. Antum paham enggak hadis ini? Kata Nabi SAW, saya ulangi,
Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, masaqo kafiran minha syarbata ma'in. Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir. Air minum termasuk dunia. Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti nyamuk, Allah tidak akan kasih air dunia kepada orang kafir. Namun karena dunia itu lebih hina daripada nyamuk, lebih rendah daripada seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena lebih hina maka Allah kasih kepada orang kafir. Seandainya dunia itu ada punya nilai sedikit saja, Allah tidak akan kasih kepada orang kafir. Kenapa orang kafir tidak berhak dapat kenikmatan dunia? Kenapa mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Rabb mereka, Rabb yang menciptakan mereka, mereka tidak ibadahi. Malah mereka beribadah kepada makhluk manusia, kepada makhluk seperti mereka. Tidak berhak untuk merasakan kenikmatan dunia. Namun karena dunia itu tidak ada nilainya, maka Allah kasih kepada orang kafir. Faham maksud hadis ini? Itu maksudnya demikian. Ya. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna mat'ama ibni Adam qad daraba mathalan lid-dunya wa inna qazhahu wa milhahu fanzur ila ma yasir." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya makanan anak Adam, yaitu makanan dan minumannya, ya, telah membuat perumpamaan bagi kita tentang dunia. Dunia itu ibarat makanan yang sudah dihiasi, yang sudah dikasih bumbu, mungkin dihidangkan dengan bentuk yang sangat indah, kemudian dimakan. Kata Nabi, lihat setelah itu jadi apa makanan tersebut? Jadi kotoran. Setelah itu jadi apa? Kotoran. Itulah hakikat dunia. Hakikat dunia adalah kotoran tersebut, ya. Kata Nabi SAW. Kecuali yang dilakukan karena Allah, kecuali yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak dicari karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya mal'unah, terlaknat. Kata Nabi SAW, nilainya seperti kotoran tersebut, bahkan lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya, pernah berkata kepada sebagian sahabat, tatkala dilihat Rasulullah SAW, ya, kehidupannya sangat sederhana, kalau tidur sampai ada bekas, ya, tikar di tubuh beliau, ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW disampaikan kepada, kenapa tidak buat tempat tidur, tidak buat kasur buat anda wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Wa malid dunya wa mali, apa urusanku dengan dunia? Walladzi nafsi biyadihi ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yaumin saifin fastadhalla tahta syajaratin sa'atan minan nahar thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi SAW, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia ibarat seperti seorang yang sedang berjalan, musafir ini, yang kemudian dia singgah di suatu pohon. Dia tidur sejenak di pohon tersebut, kemudian di siang hari, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan dunia seperti pohon tempat singgah sebentar. Seperti seorang sedang berjalan, dia butuh singgah sebentar, tidur siang sebentar, kemudian ditinggalkan. Demikianlah dunia. Kenapa saya harus menyenangkan diriku dengan kemudian berbagai macam kemewahan, sementara akan saya tinggalkan. Maka Nabi SAW tidak terlalu peduli dengan apa? Dengan dunia. Tidak peduli dengan dunia. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hinanya dunia, maka mungkin seorang terbetik bahwasanya buat apa kita cari dunia? Jawabannya benar. Kalau anda mencari dunia murni karena hanya dunia, maka percuma, karena anda sedang mencari sesuatu yang terlaknat. Tetapi kalau anda mencari dunia karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk bersedekah, karena untuk membahagiakan orang tua, karena untuk membahagiakan anak dan istri, maka tidak tercela. Oleh kerana ada suatu perkataan yang indah dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kenapa? Karena sebagian orang salah paham. Tatkala mereka, ya, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang dunia, akhirnya mereka meninggalkan dunia. Terkadang cara meninggalkannya pun salah, sampai mereka tidak menunaikan kewajiban mereka. Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya orang tua. Akhirnya mereka meninggalkan dunia tanpa
memperhatikan mereka punya kewajiban untuk mengurus orang tua, anak dan istri, ya. Dan mereka juga kalau bisa untuk menyumbang untuk Islam dan yang lainnya. Karena mereka salah paham tentang hadis-hadis dan ayat yang menjelaskan tentang rendahnya dunia. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau rahimahullah, "Walaysa dhammu raji'an ila makani dunya alladhi huwa al-ardu allati ja'alahu Allahu li bani Adam mihadan wa sakanan." Cercaan dan celaan itu bukan kembali kepada dunia yang merupakan bumi yang Allah jadikan dunia tersebut sebagai tempat untuk Bani Adam. Dunia ini Allah siapkan untuk Bani Adam sebagai tempat tinggal. Allah siapkan. Wala ila mau'ada'ahu Allahu fiha minal jibal wal bihar wal anhar wal ma'adin. Allah juga, cercaan tersebut juga tidak kembali kepada apa yang Allah siapkan dalam bumi tersebut, berupa gunung-gunung, berupa lautan, berupa sungai, berupa barang-barang tambang. Wala ila ma'an batahu fiha minas syajari waz zara'. Bukan juga Allah celah dunia itu dari sisi apa yang tumbuh dari dunia tersebut, seperti pohon-pohonan, kemudian tanaman-tanaman. Wala ila ma batha fiha minal hayawanat wa ghairi dzalik. Demikian juga cercaan dan celaan tersebut tidak kembali kepada apa yang Allah tebarkan di atas muka bumi berupa hewan-hewan dan yang lainnya. Fa inna dzalika kullahu min ni'matillahi ala ibadihi. Ini semua perkara ini adalah nikmat Allah, karunia Allah kepada hamba-hambanya. Bima lahum fihi minal manafi', yang dimana dalam perkara-perkara tersebut banyak manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh para hamba. Walahum bihi minal i'tibar wal istidlal ala wihdaniyati sani'ihi wa qudratihi wa azamatihi. Dan juga pada ciptaan Allah tersebut, lautan, langit, kemudian bumi, kemudian pepohonan, hewan-hewan, ini bisa dijadikan dalil tentang keesaan pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama dhammu raji'un ila af'ali bani Adam alwaqi'ati fid dunya. Akan tapi cercaan yang datang dalam dalil-dalil itu tertuju kepada perbuatan manusia terhadap dunia tersebut. Saya ulangi, beliau mengatakan wa innama dhammu raji'un ila af'ali bani Adam alwaqi'ati fid dunya. Tetapi cercaan dan celaan yang datang dalam ayat dan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kembali bukan kepada dunianya, kembali kepada sikap Bani Adam terhadap dunia tersebut. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu aqibatuhu. Karena kebanyakan sikap Bani Adam, anak-anak Adam, sikap manusia terhadap dunia itu sikapnya buruk yang mengakibatkan penghujung yang buruk. Bal yaqa'u ala ma tadurru aqibatuhu. Bahkan sikap mereka menimbulkan kemudaratan yang ujungnya mendatangkan kemudaratan bagi mereka. Aula tanfa, atau sikap mereka menimbulkan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau belaka dan perhiasan, saling bangga-banggaan, saling banyak-banyakan dalam masalah dunia dan anak-anak. Jadi Ibnu Rajab ingin menjelaskan kepada kita, jangan sampai seorang salah sangka ya. Karena seorang menyangka bahwasanya dunia itu secara zatnya itu tercela. Sehingga ini mobil saya buang saja, taruh di tempat sampah ya. Ini HP dunia, saya taruh di tempat sampah ya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bagaimana sikap Anda terhadap dunia itu yang dicela. Dan kebanyakan sikap manusia terhadap dunia ya salah. Entah tidak menjadikan dunia itu bermanfaat bagi akhiratnya ya, atau dia terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menjadikan dunia sebagai tujuan ya. Jadi kalau seorang ternyata mensikapi dunia tersebut, tidak dia masukkan dalam hatinya, dia tahu dunianya sementara yang harus dia lewati dan harus dia lewati ya. Kemudian dia tidak menjadikan dunia dalam hatinya, dia menjadikan sebagai sarana untuk menggapai akhirat, maka ini terpuji. Maka ini terpuji. Kenapa? Kalau dia tidak menjadikan dunia sebagai sarana akhirat, dunia yang sedang dia kumpuli semua terlaknat. Sebagaimana tadi kata Nabi SAW, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman." Kata Nabi, dunia terlaknat dan terlaknat seluruh di dalamnya. Kecuali ya mengingat Allah, kecuali apa yang dicintai oleh Allah atau yang dicari karena Allah, kecuali orang alim dan orang yang sedang belajar. Selainnya buat apa kita kumpulkan? Nanti kumpulkan mobil 10 buat apa? Hanya bikin hisab panjang. Ente tercela nanti punya mobil banyak tidak digunakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Ya, akhi, saya sampaikan, saya kemarin ya, waktu pulang dari Melbourne, saya diperiksa sama petugas imigrasi sana, orang-orang kafir, orang barat ya. Sudah ditanya pakai bahasa Inggris, padahal saya tidak tahu bahasa Inggris ya. Repot ya.
Baru pertama kali terpaksa ngomong Inggris, ngomongnya di depan polisi 3 orang. Kemudian saya diperiksa, ya, karena itu ada kejadian bom. Padahal waktu saya masuk nggak ada masalah. Waktu keluar menuju ke Jakarta saya diperiksa karena ada kejadian bom di luar negeri, maka mungkin mereka khawatir sesuatu. Kemudian HP saya dihisap sama mereka, diambil, diperiksa, dilihat isinya. Perlu 20 menit mereka periksa HP saya, dilihat foto-fotonya semua. Ya, subhanallah, ini HP segini aja dihisapnya berapa? 20 menit ya. Bagaimana kalau HP kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tidak ada macam-macam di situ ya. Ya. Dan subhanallah, qadarullah waktu saya di Melbourne, saya lagi belanja sama tante, sama om saya, sama keluarga. Kita sampai di suatu toko, ini qadarullah, tahu-tahu ada, kita lagi, tante ingin foto sama keluarga. Begitu tante mau foto, tahu-tahu ada orang barat, laki-laki. Kata dia, enggak usah, saya yang fotokan, katanya. Subhanallah, saya di Indonesia jarang ketemu seperti ini. Ada orang barat yang apa? Yang baik, katanya, biar saya yang fotokan kamu. Sudah kumpul semua, katanya keep smile, ya, senyum, terus dia foto, cerak. Setelah itu dia foto, dia bilang sama saya, selfie sama saya, katanya. Jadi dia, saya, ya udah nih, orang kafir, dia ingin lihat akhlak kaum muslimin. Akhirnya dia selfiean sama saya, orang barat, orang kafir, selfie sama saya. Nah, qadarullah waktu diperiksa sama polisi, ada foto itu, foto apa? Selfiean sama orang barat. Saya bilang sama teman saya, alhamdulillah, kamu yang jenggotan tidak ada dalam sini. Kalau ada bisa saya ditangkap. Dikira teroris. Kebetulan qadarullah ada foto orang barat di situ. Saya tidak duga ternyata ceritanya demikian. Maksud saya ya, HP saya diperiksa sekitar 20 menit. Ya. Bagaimana kalau HP kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dihisap bukan, yang diaudit oleh Allah bukan cuma data-data yang ada, bahkan data-data yang sudah kita hapus. YouTube yang pernah kita nonton itu tidak hilang semua. Itu ada semua, dicatat oleh malaikat. Ya. Apa yang pernah kita tulis, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita tonton, ya. Ya, oleh karenanya kalau orang mencari dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, terlaknat. Dunia tersebut terlaknat. Dunia tersebut terlaknat dan akan bahayakan dia di akhirat. Ya. Makanya kalau orang punya HP jadul, apa yang mau dihisap ya? Cuma daftar nama sama daftar hutang. Kalau HP-nya keren, oh, masalahnya panjang. YouTube-nya, Facebook-nya, ini apa yang dilihat, teman-teman Facebook-nya, cewek-ceweknya, wah macam-macam, dihisapnya panjang. Ya, kalau bukan karena Allah maka hanya mencelakakan kita. Dari sini tahu bahwasanya kalau suatu dunia kita cari karena Allah maka tidak tercela. Jadi celaan bukan pada dunia, ingat, tapi pada sikap kita terhadap dunia tersebut. Kapan kita masukkan dunia tersebut dalam hati kita, menjadikan tujuan dunia tersebut dalam hati kita, maka kita celaka. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma seorang bercapek-capek, kemudian dia niatnya hanya sekedar ingin bangun rumah, ingin, ya, jangan dia putuskan niatnya, dia sambung niatnya. Ya Allah, saya ingin cari harta untuk membahagiakan ibu saya ingin bangunkan rumah buat ibu saya ingin menyenangkan anak-anak saya. Niatnya disambung, jangan terputus, tapi niatnya karena Allah. Tatkala dia mencari dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tercela. Karena sebagaimana pernah saya ceramahkan, betapa banyak ayat-ayat menyuruh kita bersedekah, betapa banyak ayat-ayat menyuruh kita berinfak, betapa banyak hadis-hadis menyuruh kita untuk berinfak. Nah, kalau kita niatnya untuk berinfak, maka tidak jadi masalah. Kita ingin al-yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita ingin membayar zakat, bukan menerima zakat. Kita ingin seperti itu. Ya, oleh karenanya niat kita jangan sampai putus tengah jalan. Rugi ikhwan kalau antum hanya cari sekedar dunia, hanya sekedar ingin keren, ya. Hanya sekedar ingin gagah-gagahan, hanya sekedar banyak-banyakan, ya, maka ini hanyalah mengumpulkan perkara-perkara yang terlaknat. Baik, saya bacakan hadis-hadis yang mengatakan akan hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Mutarrif an abihi, dari Mutarrif dari ayahnya, dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca firman Allah, alhaakumut takatsur. Kalian telah terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyak. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali, hartaku. Anak Adam cari harta. Mana hartaku? Qala, maka Rasulullah SAW berkata, wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita wa aw tasaddaqta fa amdaita. Bukankah harta yang kau miliki cumalah yang kau makan? Itulah harta yang kau sudah nikmati. Yang kau belikan makanan lantas kau makan, yang kau belikan pakaian lantas kau pakai, itu yang kau nikmati. Adapun yang kau sisakan, tidak kau makan, tidak kau pakai, itu bukan harta sungguhnya. Sungguhnya itu kau cari harta buat ahli warismu, bukan buat kamu. Harta sungguhnya yang kau miliki adalah yang kau makan, yang kau belikan pakaian, kau pakai, itu hartamu. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan maka dia tersisakan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW menjelaskan, itu harta yang sungguhnya. Kalau anda ingin tahu harta kita yang mana, harta anda yang mana, harta yang benar-benar anda nikmati, dan harta anda yang simpankan di akhirat. Itu harta anda. Selain itu bukan harta anda, itu harta istri anda kalau anda meninggal, atau harta anak-anak anda kalau anda meninggal, harta ahli waris anda, bukan harta anda. Harta anda apa yang anda makan, yang anda pakai, atau yang anda sedekahkan, maka tersisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulul abdu, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berkata, mali mali, hartaku hartaku, innama lahu min malihi thalathun, sungguhnya harta miliknya hanya 3, ma akala fa'afna, apa yang dia makan maka dihabiskan, au labisa fa'abla, atau pakaian yang dia pakai lantas pakaiannya menjadi usang, au a'ta faqtana, atau yang dia sedekahkan lantas itu yang tersimpan di akhirat. Wa ma siwa dzalika fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu maka akan sirna, akan rusak, atau dia tinggalkan untuk orang lain. Maka saya sering sampaikan, seorang ya terkadang ingin memberi kenyamanan bagi keluarganya, ingin beri keamanan bagi anak dan istrinya, itu bagus. Ya, tapi jangan lupa dia harus juga memberikan keamanan bagi dirinya, jaminan buat dirinya. Bagaimana caranya? Dia sumbang, simpan duit untuk dirinya, simpan harta buat dirinya, dia simpan harta buat istrinya, bagus, buat anak-anaknya bagus. Kalau dia meninggal, mereka tidak terlantar, itu bagus. Tapi ingat, jangan sampai dia lupakan dirinya. Dia juga butuh untuk mempunyai jaminan untuk dirinya. Bagaimana dia sumbangkan? Cari harta dia sumbangkan di jalan Allah, itulah jaminan buat dirinya. Setiap yang dia sumbangkan, maka itu yang tersisa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha, bahwasanya ya 3 perkara mengikuti mayit tatkala mayit sedang dikuburkan. Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Waktu dia meninggal dunia, istrinya ikut ngantar, hartanya juga diikutkan, mungkin dengan mobilnya diantar, atau budaknya ikut dia kalau zaman dahulu. Kemudian amal dia bersama tubuhnya. Kemudian fayarji al-ithnan wa yabqa wahid, yang 2 pulang, istrinya, keluarganya, anak-anaknya, kemudian mobilnya juga pulang, enggak mungkin dikubur sama dia ya. Budaknya juga pulang, yang dikubur sama dia juga amalannya. Maka antum ingat, mungkin istri antum bilang, "Mas, papa kita sehidup semati." Ingat, itu terkadang omong kosong ya. Buktinya waktu anda meninggal, dia tidak mau ikut dikubur bersama anda. Memang dia nangis saja, "Papa, kenapa engkau pergi? Papa, suamiku mas mau dikubur." "Enggak, saya mau kawin lagi." Pulang, sudah selesai. Anda sendirian di situ, yang menemani anda cuma amal soleh anda. Sedekah yang pernah anda keluarkan itu akan menemani anda. Harta yang anda keluarkan untuk beri anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk pondok, untuk dakwah, ini yang akan menemani anda di akhirat. Istri anda sudah selesai. Mungkin dia doakan anda, alhamdulillah. Mungkin doakan anda sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kawin lagi, selesai. Ya, oleh karenanya hati-hati ikhwan ya. Anda boleh beri jaminan, bagus, beri jaminan kenyamanan bagi anak istri, jangan sampai mereka terlantar. Tapi ingat, yang paling penting jaminan anda di akhirat. Bagaimana anda di akhirat? Anda harus menyelamatkan diri anda juga. Sebagaimana ingin menyelamatkan anak istri, anda juga harus selamat. Maka harus ada harta yang kita infakkan, harus beramal soleh, Jadi ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, saya ingatkan kembali, dunia ini terlaknat, dunia ini hina, lebih hina daripada bangkai kalau itu jadi tujuan hidup anda. Apa kata Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu ta'ala? Beliau berkata, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Nadharu fiha. Mereka memperhatikan tentang isi dunia. Mereka mengamati apa sih hakikat dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Tatkala mereka mengamati hakikat dunia, mereka mendapati dunia bukanlah tempat tinggal selamanya, tapi hanya tempat lewat. Tempat tinggal akhirat sesungguhnya adalah akhirat. Maka ja'aluha lujatan, mereka menjadikan dunia ini seperti lautan yang penuh dengan ombak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Lantas mereka menjadikan amal soleh mereka sebagai perahu yang akan menyelamatkan mereka dari ombak yang ada dalam lautan tersebut. Dunia ini fitnah. Kalau anda ingin selamat, maka harus punya amal soleh. Ya, amal soleh yang bisa mengantarkan anda kepada tujuan, yaitu akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Ini wasiat Nabi SAW. Ya, wasiat Nabi. Kenapa dunia akan kita tinggalkan? Jadilah anda seperti orang asing. Apa orang asing? Anda tinggal seperti di kota lain. Seperti anda sedang tinggal di kota lain, anda ingin pulang. Namanya ingin pulang.
Dan orang mukmin, ya tempat tinggalnya adalah di surga yang pernah nenek moyang kita tinggal di sana, Nabi Adam dan Hawa, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia rindu kepada kampung halaman yang sungguhnya. Dia dibuang di dunia dan ingin kembali lagi ke akhirat, ke surga yang pernah dia dibuang. Maka jangan jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal selama-lamanya. Namanya orang asing. Kalau Anda orang asing, dan begitulah perasaan orang asing tatkala dia melihat orang-orang di tempat tersebut memiliki bangunan yang mewah, memiliki rumah yang banyak, memiliki mobil yang banyak, dia tidak terlalu tertarik. Kenapa? Dia tahu buat apa saya punya mobil banyak di sini, sementara saya akan tinggalkan tempat ini. Yang saya pikirkan bagaimana saya punya harta yang banyak di akhirat, rumah saya yang sungguhnya. Bagaimana saya punya istana di akhirat, bagaimana saya punya bidadari di akhirat, itu yang dia pikirkan. Adapun mobil, rumah, dia hanya seperlunya saja. Dia punya mobil, dia perlu punya mobil. Untuk apa? Untuk antar anak, untuk istri, untuk beribadah, untuk ikut pengajian. Tapi buat apa mobil 10? Buat apa? Dia punya rumah seperlunya. Tidak perlu mobil rumah mewah-mewah. Ada orang punya rumah mewah-mewah, entah berapa ribu meter, luasnya luar biasa. Yang tinggal situ cuma dia sama istrinya. Orang anak-anaknya semua sudah pergi nikah. Rumah kosong seperti isinya pembantu, isinya polisi, isinya satpam. Buat apa rumah mewah seperti itu? Tidak dipakai. Hanya bikin hisab yang panjang pada hari kiamat ya. Maka dia tidak hasad dan dia tidak terlalu tertarik. Yang penting saya perlu kebutuhan saya karena saya akan tinggalkan tempat ini. Seperti orang yang asing. Atau seperti abiru sabil, seperti orang yang musafir yang numpang lewat. Saya ingin pergi misalnya saya ingin pergi ke Irian Jaya, saya mampir di Makassar, ada keperluan. Saya mungkin beli obat, untuk beli apa, karena saya harus melanjutkan perjalanan menuju ke Irian Jaya misalnya. Demikianlah kita tatkala dunia hanya sekedar mampir, ambil seperlunya, jangan banyak-banyak, jangan pernah masukkan ya harta dalam hati. Ya, jangan pernah masukkan harta dalam hati. Maka latih diri kita untuk melawan hal ini. Ada waktunya Anda menyumbang-sumbang, lawan itu. Kalau Anda tidak menyumbang, berarti Anda masukkan hak dalam diri Anda cinta terhadap dunia dan akhirnya Anda jadi pelit. Akhirnya tidak ada yang Anda sumbangkan untuk diri Anda di akhirat. Maka saya ingatkan, jangan pernah pelit terutama kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Jangan pernah perhitungan kepada kedua orang tua. Anda akan menyesal suatu hari. Tatkala mereka meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi Anda untuk memberikan kepada mereka. Sementara mereka masih hidup, jangan pernah perhitungan. Mereka perlu sesuatu, berikan. Ya, mereka perlu sesuatu, berikan. Yang penting kita masih makan, alhamdulillah. Masih bisa kenyang, alhamdulillah. Masih punya usahanya. Jangan terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak perhitungan menjadikan Anda apa? Belit. Ya. Hitung-hitung harta terus. Ya, padahal harta tersebut tidak akan menambah umur Anda meskipun hanya sedetik. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, ya, alladzi jama'a mala wa addada, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. Anda punya mobil 10, 20, apakah nambah umur Anda sedetik? Jawabannya tidak. Jika datang ajal, selesai. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar yang saya sampaikan ya, agar kita, dan terus terang kita ini semua punya penyakit alwahan, cinta sama dunia ya, takut sama kematian. Maka kita harus kikis penyakit tersebut, kita lawan. Ya, karena kematian datang dengan tiba-tiba ya. Kematian datang dengan tiba-tiba, sering datang tanpa ya pemberitahuan terlebih dahulu ya. Ya, tiba-tiba meninggal. Kemarin ada kerabat saya meninggal, subhanallah, umur masih 25 tahun. Baru pulang, kemudian mandi, kemudian main futsal, mandi lagi, tidur, meninggal, nggak bangun lagi. Banyak orang seperti tiba-tiba apa? Meninggal ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, isi hari-harinya dengan ibadah. Kalau dia punya harta, jadikanlah harta tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda punya mobil, supaya mobil itu hisapnya ringan, gunakan ikut pengajian. Kalau ada orang yang susah antar, kalau orang perlu pinjam-pinjamkan, ini daripada mobil nganggur terus hisapnya panjang. Ya, kalau kata orang apa? Argonya jalan sama. Ente taruh mobil cuma pajang di rumah, nggak diapa-apain, apa ini nggak dihisap? Dihisap. Maka kurangi hisapnya gimana? Orang perlu kasih pakai, apa masalahnya? Nanti kalau mobilnya rusak, ente Allah kasih duit lagi beli mobil yang baru. Alhamdulillah, kalau dihisap oleh Allah manfaatnya banyak, dapat pahala. Itu bukti bahwasanya dunia tidak masuk dalam hati Anda. Tapi kalau dunia sudah masuk dalam hati Anda, repot, pelitnya luar biasa. Mobil tergores sedikit, hatinya sakit luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada orang pernah meminjamkan mobil sama teman, ya. Teman itu cerita sama saya, jadi datang, ini pakai mobil saya silakan, basa-basi sebenarnya. Tapi kata teman itu, oh ya saya mau pakai, gitu pakai, baru pakai. Kamu di mana? Jangan lama-lama, mau di mana? Bilang aja kalau nggak mau kasih. Akhirnya dikembalikan sebelum dipakai. Kenapa? Terlalu perhitungan. Ya, pinjamkan kok banyak, hati-hati, jangan kok sekali. Akhi, ini kayak putri cantik saja ente jaga di mobilnya. Ya, yang kalau ada sesuatu ya qadarullah, apa. Kenapa hati dijadikan seperti dunia ya? Dunia datang dan pergi.
Dunia datang dan pergi. Ente kasih orang akan datang, Allah kirimkan. Ente tidak bagi-bagi ke orang miskin, ya itu aja. Kalau ente punya 1 miliar, ente paling buat makan cuma berapa juta. Sisanya yang banyak-banyak nggak dipakai. Ya. Iya nggak? Yang ente nikmati tadi kata Nabi, apa yang ente makan, apa yang ente pakai, ente nikmati. Selainnya ente tidak nikmati. Ya. Ente punya mobil, apa yang ente langsung naik mobil 10 mobil kan tidak. Tapi mobil satu aja, mungkin besok ganti, tapi ini parkir, tambah hisap. Besok lagi yang lain, parkir lagi tambah hisap. Ya. Oleh karenanya, kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang pelit. Kalau kita punya dunia, maka gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu taala bisawab. Semoga ini sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Apakah sahih hadis yang mengatakan berbunyi sahabat Abdurrahman masuk surga dalam kondisi merangkak? Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya hadisnya hadis palsu, hadis yang batil ya. Karena Abdurrahman bin Auf adalah termasuk dari penghuni surga, termasuk 10 yang masuk surga, dan dia adalah orang yang sangat dermawan, terkenal sangat apa? Dermawan. Ya, maka bagaimana dia masuk surga dalam kondisi apa? Merangkak, ya. Mungkin dia masuk surga belakangan, mungkin sebagai apa? Orang yang kaya raya, tapi tidak ada dalil, dan kata Syekhul Islam Taimiyah hadisnya apa? Hadis yang palsu, ya. Tidak benar. Jadi kenapa orang miskin lebih masuk surga duluan daripada orang kaya? Kata Nabi SAW, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata ya qabla al-aghniya bi 500 am. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun, lebih cepat. Ya, karena hisab mereka apa? Cepat ya. Orang kaya hisabnya apa? Panjang. Orang kaya hisabnya panjang ya. Saya masih ingat cerita tentang seorang namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, termasuk orang konglomerat di Arab Saudi yang punya bank Rajhi dan punya banyak amalan-amalan, bikin haji gratis, bagi-bagi buku, bantu sana sini, bangun masjid sana sini, luar biasa. Dia wakafkan sebagian besar hartanya, dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wakafkan sebagian hartanya kecuali sedikit yang buat dia, buat ahli warisnya. Sisanya dia wakafkan semua. Tetap dia bosnya. Suatu hari dia datang ke tempat apa namanya hajian, tempat hajian. Kemudian bertemu dengan syabab-syabab, anak-anak muda, karena gaji hajinya gratis, dia yang punya kemah semua dia. Sampai ada pertanyaan tanya jawab, ada pertanyaan, ada orang tahu Syekh ini dia punya HP jadul. Maka mereka bertanya, "Syekh, kita ingin lihat HP antum." Maka dia keluarkan, kalau tidak salah HP Motorola ya. Zaman lama sekali ya. Mereka heran, ini sudah tahun segini Syekh kaya raya kayak gitu punya HP lama seperti tadi ya. Kenapa? Karena orang ini bertakwa kepada Allah, dia tahu hisab ya. Maka dia mengatakan, ini HP pertama saya dan sampai sekarang masih ada. Sejak dia punya HP, HP-nya ini. Kata dia, tidak perlu saya HP canggih-canggih, ini HP bisa buat nelpon orang di Amerika. Kecuali kalau nggak bisa saya ganti. Terus buat apa namanya? HP yang mewah-mewah. Ya, bukannya nggak boleh ya. Ya kalau saya perlu HP mewah ya. Karena banyak program yang saya butuhkan ya. Ini pun cap Casio ya, dikasih orang ya. Maksud saya apa namanya? Lihat beliau tahu tentang hisab, beliau kaya raya dan mampu untuk beli HP banyak. Orang aja dikasih hajian gratis sama dia, ya itu pun dia tidak berfoya-foya dan dia tidak menghabiskan uang karena dia menggunakan uang dengan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ada saya dapati ya beberapa mungkin seminggu yang lalu ya ada seorang ya dia cerita depan saya ya dia buat perusahaan. Saya tidak ingin menyebut namanya karena untuk menjaga keikhlasannya. Dia buat perusahaan, kemudian dia membuka sekolah gratis dan macam-macamnya. Dia bilang, saya pun buat perusahaan Ustadz. Maka di situ saya buat ADRT-nya perusahaan tersebut. Hasil di perusahaan ini 97,5% buat jalan Allah, 2,5% buat gaji saya dan teman-teman saya. Jadi dibalik. Harusnya zakat 2,5%. Sekarang enggak. Zakatnya 97,5, bukan zakat, sedekah. 2,5 buat gaji dia. Ya, saya bilang zaman gini ada orang gila seperti ini.
luar biasa, ini orang gila banget, kata saya. Saya pernah ketemu orang bilang, Ustadz saya punya gaji, ini beberapa tahun lalu, saya ketemu orang yang Jakarta, Ustadz saya punya gaji sekian, 50% buat dakwah. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Ini lebih gila lagi ya. Gajinya 97%, 97,5% buat apa? Allah Subhanahu wa taala, 25% buat kita ya. Ya. Terkadang saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya pernah diundang di suatu kantor, ini kantor milik orang kaya. Ketemu, akhirnya dia siapkan makanan buat saya, Ustadz, silakan. Bapak nggak makan, saya puasa. Loh, ini orang kaya puasa, Ustadznya nggak puasa. Menakjubkan, kata saya. Luar biasa. Sampai ada leluconnya anekdot aja. Jadi katanya ada orang Mesir sholat di Mekah. Di Mekah itu namanya ada Masjid Qatori. Masjid Qatori Aziziyah. Masjid Qatori itu ada imam yang terkenal namanya Syekh Al-Muhaisini. Dan ini memang syekhnya ada, masjidnya juga ada ya. Tapi anekdotnya lain ya. Jadi ada Syekh Muhaisini, dia punya album tilawah suka nangis. Dan mungkin saya belum pernah dengar diputar di Rojak ya. Tetapi ini Syekh kalau tilawah baca Quran jadi imam sering menangis. Sampai dikenal sama teman saya di sana mahasiswa Ummul Qura, dikenal Syekh dengan Syekhul Buka, Syekh yang suka nangis. Tapi dia kaya raya. Ya. Suatu hari katanya ada orang Mesir sholat di belakang dia. Terheran-heran Syekh ini nangis dalam sholatnya. Maka dia bertanya kepada orang Saudi, siapa Syekh ini? Syekh Al-Muhaisini. Loh, Al-Muhaisini itu kan nama-nama hotel di sini. Itu Syekh itu yang punya. Iya, loh. Sudah banyak hotel masih nangis katanya. Nah ini anekdot aja. Jadi maksud saya kita dapati ada orang kaya luar biasa. Kita lihat dia doa luar biasa. Nah kita ini bukan karena dia kelaparan, bukan kehausan, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kita nggak punya apa-apa, masih pelitnya luar biasa. Ya Allah Subhanahu. Jadi saya ceritakan ini untuk memberi motivasi kepada antum bahwasanya ada orang-orang kaya tapi dunia bukan di hatinya. Ya. Kita ini yang kadang baru-baru kaya, yang udik, baru kaya, baru punya mobil, mereka udah bosan mobil lewat, sudah mereka jadi apa? Itu dianggap biasa bagi mereka. Kenapa? Dunia bukan di hati mereka. Ya akhi, apa ente kuat? Ente punya gaji, taruhlah gaji ente 30 juta. Tahu-tahu dipotong 15 juta, sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ini untuk masjid loh, tapi sakit hati. Ini terlalu banyak 15 juta. Kalau 5 juta mungkin masih mending. Setengah 50% dipotong. Ya akhi, sakit hati mungkin seorang kalau tidak kuat sama apa? Dunia. Apalagi 97,5% dipotong. Kalau bukan orang imannya kuat ya. Kalau bukan dunia bagi dia hina, dia tidak mampu melakukan hal demikian. Bagaimana menghadapi cobaan dunia, hidup di dunia yang begitu berat dan terasa menyiksa lahir dan batin? Bersabar ya. Bosnya dunia ini adalah, kata Nabi SAW, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Allah pasti, orang beriman pasti dikasih ujian. Allah sudah berjanji, ya, bahwasanya orang yang beriman, ya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Pasti diuji. Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian. Kata Nabi SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Ya. Jadi diuji itu memang pasti tidak bisa terhindar. Ente orang beriman pasti diuji. Tetapi orang yang diuji pasti ada jalan keluarnya. Jangan dia pernah putus asa. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah, pasti ada solusi. Nah, kalau tidak ada solusi, Anda kurang takwa. Bertakwalah, lebih takwa kepada Allah. Doanya harus lebih kencang. Salat malamnya harus lebih apa? Kencang. Jangan lupa salat duha, baca Quran, bekerja, ya, bertawakal kepada Allah, tawakal yang benar, insyaallah pasti ujian itu pasti ada solusinya jika Anda bertakwa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana tentang hadis Nabi umur umatku 19 tahun? Maksudnya apa? Sebentar lagi hari kiamat ya. Kata orang hari kiamat sebentar sekian puluh tahun lagi ya. Ya akhi, orang Nabi saya tidak tahu kapan hari kiamat ya. Malaikat Jibril saya tidak tahu hari kiamat. Bagaimana Anda tahu hari kiamat tinggal berapa tahun lagi? Ya. Ketika awal azan saya masuk masjid, apakah saya langsung sholat tahiyatul masjid atau tunggu selesai azan? Kalau Anda masuknya adalah hari-hari biasa, mending tunggu selesai azan karena ada sunnah untuk menjawab apa? Azan.
Tapi kalau Anda langsung sholat nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya Anda menjawab adzan dahulu. Tetapi berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat karena selesai adzan langsung dengar khutbah. Sementara dengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Menjawab adzan hukumnya sunnah. Kecuali sholat Jumat, kalau sudah dikumandangkan adzan kedua untuk sholat Jumat, artinya imam akan ceramah, akan berkhutbah, maka meskipun adzan tetap sholat, langsung aja sholat. Jangan tunda, jangan tunggu adzan selesai. Begitu masuk langsung sholat. Karena kita ingin mendengar apa? Khutbah Jumat. Ustaz, apa hukum memanjangkan jenggot dengan minyak-minyak penumbuh? Ya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya. Silakan saja ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga enggak apa-apa. Memanjangkan si obat juga enggak jadi, enggak ada larangan, enggak jadi masalah. Apa dalil memberikan zakat mal kepada dua orang tua? Enggak, dua orang tua tidak boleh dikasih zakat mal. Ada orang begitu pelitnya mau kasih orang tua aja pakai uang zakat. Jangan ya. Ya, uang zakat buat orang yang lain. Nanti orang tua kasih dari hadiah, keperluan itu wajib. Jadi kata para ulama, zakat kita tidak boleh kita berikan kepada usul dan furu', maksudnya kepada orang tua dan anak-anak, nggak boleh. Itu kewajiban kita untuk merawat mereka. Adapun kakak, tante ini boleh, ya, adik ini boleh. Tapi kalau orang tua dan anak-anak itu wajib, nggak boleh dengan uang apa? Zakat. Bagaimana hukumnya makan sembelihan ahlul kitab Nasrani dan Yahudi? Hukumnya halal. Wa ta'amuhum hillul lakum. Ya, dan makanan mereka halal bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengannya mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih. Tapi kalau mereka tidak sembelih, maka juga tidak halal. Orang Islam saja kalau hewan tidak disembelih tidak halal, apalagi ahlul kitab, apalagi Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka dikenal menyembelih, ya, maka sah. Karena itu keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dia sembelih dengan nama apa, itu bukan urusan kita. Yang penting dia nyembelih, ya, meskipun dia musyrik tapi dia ahlul kitab, maka hasil sembelihan jadi halal. Tapi kalau kita tahu dia tidak sembelih tapi dia mukul saja misalnya, ya, kemudian darahnya kadang-kadang disedot macam-macam, ini maka tidak sah. Bagaimana hukumnya seorang anak kita yang masuk ke akademi pemerintahan tapi selama pendidikan 4 tahun tidak boleh pakai jilbab? Bagaimana hukum gajinya yang dia terima besok? Ya, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya tentang yang tadi Ustaz jelaskan, bahwa semua yang pernah kita tonton dan juga foto-foto kita yang dulu pernah kita pajang di sosial media, walaupun sudah kita hapus, itu masih dihisap oleh Allah. Lalu bagaimana jika kita sudah bertobat? Apakah itu masih berjalan? Jika iya, bagaimana caranya agar itu semua bisa terhapus? Ya, mudah-mudahan kalau kita bertobat, ya, kalau seorang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tobatnya diterima. Kata Nabi, at-ta'ib min adz-dzam kaman la dzamba lahu. Seorang bertobat dari dosa maka seperti tidak punya dosa. Ya, kita mohon kepada Allah hisaban yasiran. Semoga Allah memberikan kita hisab yang apa? Ringan. Hisaban yasiran sebenarnya menjelaskan, yaitu antara kita dengan Allah berdua saja, tidak ada yang lain. Allah tidak bongkar aib kita di hadapan orang banyak. Lalu Allah ingatkan, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, tapi Allah ampuni. Dan itu sudah cukup memalukan tatkala aib kita dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan misalnya guru kita atau ustadz kita bilang, kau pernah begini, kan malu kan kita, apalagi kalau Allah Subhanahu. Tapi Allah maafkan. Tapi kalau Allah tidak maafkan, Allah akan bongkar di hadapan apa? Khalayak. Ya. Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Maka seorang berusaha bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha.
Ustadz, ana mau tanyakan, saya jualan di kantin karyawan setiap jam 12 waktu istirahat, jam makan siang. Pas apa ini? Dan itu pun waktu sholat duhur, pas apa ini? Bagaimana Ustadz, yang saya dahulu kan soalnya kalau saya sholat dulu, pas sudah tidak ada yang beli. Ente kalau memang begitu, ya, ente sholat pas, ya kalau ente memang ini saya tidak bisa maksa, tapi ente pas qomat datang, setelah qomat nanti langsung turun, ya, dan apa ya, qomat sholat, ya, tapi susah ya, waduh pikiran nanti pergi. Pokoknya maksud saya sholat dulu, ya, sholat dulu, ya, sholat dulu, qomat, ya, begitu qomat, dengar qomat naik ke atas sholat, turun lagi. Nah, yang penting ente tidak meninggalkan apa? Kewajiban, ya. Ya, karena memang ente jualannya siang hari, bagaimana lagi? Mudah-mudahan Allah memaafkan, ya. Ya, sholat mungkin tidak usah sholat pertama, bagaimana lagi, ya? Karena memang itu tidak wajib sholat pertama, tidak ada maslahat yang nanti kalau antum malah sholat dari awal tidak laku, malah timbul masalah macam-macam, istri marah-marah, tidak ada penghasilan dan macam-macam. Oleh karenanya saya katakan jangan tinggalkan kewajiban, ya. Begitu tahu kapan mau qomat maka datang, mungkin sholat di ujung, kemudian turun jualan lagi, ya. Insyaallah rezeki bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya juga ditanyakan karena sebagian pegawai-pegawai yang kerja di masjid-masjid dekat Masjid Nabawi, mereka juga mengalami kasus yang sama. Ya, sementara mereka harus melayani apa? Orang-orang. Karena orang-orang terkadang tidak wajib ke masjid, mereka banyak musafir. Sementara dia harus melayani orang-orang. Ya, bagaimana? Ya. Saya bilang tadi jawabannya sudah, ente sholat, begitu sholat langsung balik. Tunggu, karena antara azan ini qomat di Masjid Nabawi agak lama, ya. Begitu menjelang qomat kau turun, sholat langsung balik lagi karena ada kewajiban harus melayani apa? Orang-orang, tamu-tamu. Afwan Ustaz, ana ada usaha yang hasil dari usaha itu sudah melebihi dari cukup untuk memberi keluarga dan bisa untuk bersedekah. Pertanyaan saya, apakah tercela jika kita mengembangkan usaha? Bagaimana usaha itu dari satu menjadi bertambah? Karena saya tidak yakin bisa bertambah taat dengan disibukkan oleh usaha itu. Tapi di samping itu jika usaha berkembang kita bisa bantu orang banyak. Ini tergantung masalah niat, ya. Maka dia harus kembangkan usaha tapi jangan terlalaikan. Dunia itu manis. Kalau seorang sudah merasakan manisnya dunia, dia bisa tenggelam, dan banyak orang seperti itu. Saya ingin mengembangkan dunia, ya. Ya. Saya ingin mengembangkan usaha saya. Begitu berkembang dia lupa dengan ikut pengajian, tidak pernah lagi. Maka dia tidak mengapa kembangkan usahanya dengan niat yang bagus untuk membuka lapangan kerja bagi ikhwan-ikhwan misalnya, kemudian untuk bisa bersedekah. Intinya dia harus sering ikut pengajian supaya dia tidak lalai, karena dengan pengajian dia akan diingatkan, ya. Dan berdoa kepada Allah supaya hatinya ditetapkan di atas agama Allah, karena dunia ini sangat mudah menipu, ya, sangat mudah menipu sehingga orang mudah untuk terlalaikan. Ana mau tanya Ustadz, anak-anak sekarang berumur 9 tahun tapi belum pernah diakikah. Apakah kalau sekarang ana niatkan untuk akikah masih boleh dan mendapatkan sunnahnya? Karena yang ana tahu kalau akikah itu sebelum bayi berumur 40 hari. Syukron. Ya, kalau dahulu tidak mampu, ya sudah lewat waktunya. Ya, sudah lewat waktunya. Tapi kalau dia ingin akikah tidak mengapa. Saya tidak mengatakan apa wajib, ya. Tapi kalau dia ingin akikah terlambat, ya mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi sebenarnya waktunya sudah apa? Lewat. Waktunya sudah lewat. Orang tidak mampu mau dipaksa bagaimana? Karena tidak diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya setelah puluhan tahun kemudian mereka mengakikahkan diri mereka atau diakikahkan. Namun ini pendapat sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, Allah alam bisawab, ya, tapi saya tidak katakan wajib karena waktunya sudah terlalu jauh, ya, sudah 9 tahun. Dan saya pernah tanyakan kepada sebagian ulama, kata mereka waktunya sunnahnya itu berkaitan kemampuan Anda waktu itu. Dan kalau tidak mampu ya sudah selesai. Ya, tidak lagi diwajibkan, ya, tidak lagi tapi kalau seandainya masih mau, ya enggak jadi masalah, ya. Sebagian ulama berpendapat demikian boleh. Allah alam bisawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umur saya 18 tahun. Saya baru berhijrah. Gimana caranya agar tetap istiqomah di lingkungan yang tidak baik? Wah, repot. Jadi kalau mau berhijrah atau ingin menjadi baik, cari komunitas yang baru. Cari komunitas yang baru. Tinggalkan teman-teman tersebut yang kurang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti kasih teman yang lebih baik ya. Cari komunitas baru. Karena kalau dengan komunitas lama bahaya. Kita akan diingatkan dengan masa lalu, kita akan diingatkan dengan maksiat-maksiat. Oleh karenanya waktu ada pembunuh 99 nyawa, kemudian dia bunuh 100 nyawa, minta bertobat, maka orang alim mengatakan tobatmu akan diterima oleh Allah dengan syarat kau pindah ke kampung yang lain, kampung yang baru, di sana orang-orang banyak beribadah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Tinggalkan kampungmu yang lama. Kenapa? Karena komunitas sangat berbahaya. Karena memudahkan orang untuk kembali kepada masa lalu yang kelam dan kelabu dan buruk, ya. Betapa banyak orang rusak gara-gara dia ikut Facebook, dia cari teman-teman lama, kemudian reuni, ketemu, mengingat lagi hal yang lama, hal yang rusak, akhirnya kembali lagi seperti dulu. Ada orang seperti begitu. Hati-hati. Demikian saja hadirin, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan akhirat sebagai puncak cita-cita kita sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak dari cita-cita kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.